Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu pendidik hebat dari seluruh Indonesia. Saya Isri Laila Syatro dari kelas Kreatif Indonesia. Senang sekali bisa menjadi moderator pada FGD Kurikulum Merdeka ke-29 pada malam hari ini. Kita punya topik yang menarik untuk dibahas, yaitu strategi efektif mengoptimalkan buku teks utama Kemdikbudristek dalam desain modul ajar. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu nih ya, sudah ada puluhan para pendidik hebat yang ada di Zoom kita malam ini. Boleh tulis ya di kolom chat nama Bapak dan Ibu dan juga asal daerah, biar kita tahu dari mana saja Bapak dan Ibu pendidik hebat di sini berasal. Boleh, ada yang dari Bandung, coba, atau dari Jakarta, dari Jawa Tengah mungkin, ada yang Sumatera, Sulawesi. Ya, oke. Ini ada Pak Asep Rahmat dari Bandung Barat, ada yang dari Semarang, ada dari Bogor. Oke, Pekanbaru, dari Sumatera ya. Kemudian ada dari Malang, Jogja, Sukabumi, Solo. Oke, dari Sulteng, ada Cianjur, Jogja, Jakarta, dan juga Riau ya. Alhamdulillah, banyak sekali ya pada malam hari ini. Semangat meskipun ini sudah malam dan waktunya mungkin ada Bapak dan Ibu yang waktunya lagi istirahat ya atau lagi misalnya bercengkrama dengan keluarga tapi tetap semangat untuk sharing ilmu pada malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Nah, Bapak dan Ibu pendidik hebat dari seluruh Indonesia, beruntung sekali sih kita malam ini ya karena kita bersama salah seorang narasumber yang sangat keren. Namanya Mbak Adesti Komalasari. Beliau adalah peneliti dari Pusat Pendidikan dan juga Kebijakan atau PSPK sebagai pembicara utama kita malam ini. Sudah ada ya Mbak Adesti. Halo Mbak Adesti. Halo Ibu Isri, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi nih Mbak Adesti ya Ketemu secara lagi. virtual. Iya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, biasanya ketemu secara offline di Jakarta ya. Iya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali secara virtual. Jadi sebelum kita mulai serius nih ya, Mbak Adisti dan juga Bapak Ibu pendidik hebat lainnya, kita santai dulu ya membuka FGD ini dengan pantun. Boleh kan ya? Tolong dibantu cakepnya Bapak dan Ibu, nggak usah pakai ea-ea, karena ini bukan acara Empat Mata Situkul Arwana. Saya mau bukanya dengan dua pantun ya. Yang pertama, ke pasar Gerlong beli tomat. Cakep. Nah, pasar Cibogo beli semangka. Selamat malam Bapak Ibu pendidik hebat. Mari kita menikmati malam dengan FGD Kurikulum Merdeka. Oh, mantap banget ini Ibu. Yang kedua, kalau tadi jalan-jalannya ke pasar, sekarang ke mall ya. Jalan-jalan ke mall PVJ, makan di Cafe Tawan. Cakep. Jalan ke BIP, makan di Cafe Raca. Cakep. Mari kita terus memperluas wawasan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mantap. Sesuai. Aduh, terima kasih ya Ea-nya. Bukan Ea tadi, cakep ya. Mudah-mudahan pantun tadi menambah semangat kita ya mengikuti FGD pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke paparannya Mbak Adesti Komalasari, kita mau dengarkan dulu ya sedikit intro tentang kelas kreatif Indonesia yang akan disampaikan oleh founder kita, Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Bu Isri atas pantunnya memeriahkan awal acara kita malam hari ini. Maaf, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Selamat malam Mbak Adesti. Selamat malam Ibu dan Bapak semua. Selamat bergabung kembali di FGD Kurikulum Merdeka yang ke-29. Tidak terasa ya Ibu Bapak, sudah 29 kali kita berjumpa membahas seluk-beluk poin-poin yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan tetap semangat belajar bersama dengan Mbak Desti malam ini dan nanti FGD-FGD berikutnya. Mohon izin menyampaikan sedikit banyak informasi tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia.
Jadi Bapak dan Ibu, komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia itu saat ini berada di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation ya, Alhamdulillah. Jadi kita ada lembaga resmi yang menaungi komunitas ini. Kemudian komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community, PLC. Kemudian ada yang menyebut juga sebagai community of practice. Intinya adalah di sini bagaimana kita sebagai learning partners ya, karena tidak ada sistem membership, kita berada di WhatsApp group yang terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Komunitas ini berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian berubah menjadi Kelas Kreatif pada 2018 dan menjadi komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia di 2020 sampai dengan saat ini. Jadi perjalanannya cukup panjang ya. Jadi awalnya hanya ada di Kota Bandung saja, kemudian sekarang sudah menjadi level nasional, mudah-mudahan level internasional juga, karena kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan webinar internasional dengan peserta dan narasumber dari luar negeri juga. Visi dari komunitas ini adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal, Ibu dan Bapak, untuk kita saling berkolaborasi, berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama. Kemudian diharapkan kita semua menjadi lifelong learner. Intinya sih kita melakukan riset kembali terhadap praktek-praktek yang sudah kita lakukan setiap hari dalam mengajar, sehingga kita nantinya mendapatkan mendapatkan informasi, mendapatkan teori atau strategi metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif ketika kita belajar bersama, sehingga nanti bisa mengimplementasikannya di kelas dan menghasilkan kelas yang menginspirasi untuk siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi kita. Oke, ini adalah tim manajemen dari Kelas Kreatif Indonesia. Di dalamnya juga ada Ibu Sri dan mungkin beberapa cukup familiar ya Bapak dan Ibu semua, karena sering juga menjadi narasumber atau moderator di kegiatan Kelas Kreatif Indonesia. Oke, learning partners kita terdiri dari guru, dosen, maaf. Oke. Tampaknya saya tidak bisa kembali. Oh iya, ini ya. Saya lanjut di bagian sini aja. Apa sih yang kita lakukan di PLC ini? Ibu dan Bapak, di sini kita kan berada di WhatsApp ya. Jadi kita belajar setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kita belajar materi-materi dengan menggunakan strategi micro learning. Jadi sedikit-sedikit kita belajarnya. Kalau banyak sekaligus kan takutnya overwhelm gitu ya. Jadi sedikit-sedikit materi kita belajar bersama. Kemudian tema kita ganti per 1 bulan. Sedangkan untuk komunikasi intensnya sendiri kita lakukan pada saat webinar gitu ya. Salah satunya hari ini. Mohon dicatat Ibu dan Bapak, kalau hampir semua kegiatan dari Kelas Kreatif Indonesia itu yang menjadi narasumber, yang menjadi moderator itu adalah rekan-rekan di Kelas Kreatif itu sendiri. Jadi kami sangat membuka kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk mengambil selangkah lebih maju atau menjadi risk-taker lah istilahnya gitu ya, untuk menjadi narasumber. Oleh karena itu setiap pendaftaran selalu di G-Form itu ada pertanyaan, apakah Ibu Bapak bersedia menjadi narasumber, apakah Ibu Bapak bersedia untuk menjadi moderator. Insya Allah nanti ketika ada momen yang pas, biasanya dari kami akan menghubungi Ibu dan Bapak via WhatsApp gitu ya, ketersediaan waktunya, kemudian apakah materinya cocok atau tidak. Ini adalah event kita berikutnya, Ibu dan Bapak. Jadi kita ada Books in the Box nanti segera yang ketiga. Cuman tidak di Pulau Jawa. Ini kayaknya kita agak terbang sedikit Bu Isri, jadi tidak di Jawa. Nanti akan di-lead oleh rekan kita juga di Kelas Kreatif. Kemudian hari Sabtu ini kita ada Kelas Kreatif Ide Talks yang keempat, Teaching Stories from Victoria bersama Ibu Astrid. Jadi Ibu Astrid juga learning partners di Kelas Kreatif Indonesia yang saat ini tinggal di Victoria, Australia. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus semangat belajar bersama dengan rekan-rekan di Kelas Kreatif Indonesia. Itu saja perkenalan singkat tentang Kelas Kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dadan atas intronya tentang Kelas Kreatif Indonesia. Nah, semoga Kelas Kreatif Indonesia yang kita cintai ini makin besar, makin memberi manfaat, dan juga makin memberikan kontribusi yang positif seluas-luasnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita kali ini, izinkan saya membaca CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Adesti Komalasari. Mbak Adesti
merupakan akademisi lulusan Universitas Sanata Dharma pada tahun 2007, masih muda ya Mbak ya, dan juga Universitas Gajah Mada pada tahun 2009. Nah, beliau pernah menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia, salah satunya adalah di Universitas Bunda Mulia, ya, Sampurna University, kemudian Universitas Sanata Dharma, Universitas Saraswati Yogyakarta, dan juga menjadi pengajar bahasa Inggris di beberapa hotel serta instansi di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Nah, beliau juga menjadi konsultan. Salah satunya adalah for writing the National Strategy for Anti-Corruption Education Guidelines di PSPK, ya, berhubungan dengan KPK ya, Mbak. Ya, ngeri pokoknya yang berhubungan dengan KPK ya. Dan juga di Southeast Asian Sale Competition, the Center of Curriculum and Learning atau Puskurjar, di mana kita pernah bertemu ya, Mbak. Kemudian di Semesta, Semesta itu adalah 11 Maret Startup Academy ya, dan juga di Indoped Innovation Project, Innovation Pedagogy Project. Nah, selain pengajar, Mbak Adesti juga luar biasa ya sebagai peneliti dan juga penulis di beberapa jurnal nasional dan juga internasional, dan memiliki beberapa karya yang sudah dipatenkan atau HKI. Ya. Kemudian beliau juga menjadi narasumber di banyak webinar, konferensi, komunitas, serta channel YouTube yang bergengsi yang namanya adalah TEDx. Nah, pokoknya luar biasa Bapak Ibu, boleh search sosial media tentang Mbak Adesti dan juga YouTube-nya, keren banget. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi, Mbak Desti, kita akan segera mendengarkan paparannya mengenai strategi efektif mengoptimalkan buku teks utama Kemdikbudristek dalam desain modul ajar. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pendidik hebat semuanya itu punya pertanyaan atau komentar, ya, bisa disampaikan nanti pada sesi question and answer di akhir sesi, atau misalnya mau lagi males nih ya ngomong, misalnya boleh diketik di kolom chat. Baik, Mbak Desti, the floor is yours. Oke, terima kasih banyak Ibu Istri. Aduh, saya jadi malu nih bacain CV-nya. Aduh, nggak nyangka sepanjang itu. Saya pikir, oh oke, waduh, kok sampai di sosial medianya. Sosial media saya receh, isinya Bapak Ibu, tidak ada hubungannya dengan apa pembelajaran sama sekali ya. Jadi nanti kalau siapa tahu kalau apa lihat IG saya, apa ini? Tidak ada manfaatnya gitu. Enggak, menarik kok Mbak, menarik. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak sekali mau apa masih semangat ya 96 peserta di Zoom ini. Luar biasa malam-malam tapi makin malam makin hot kayaknya. Dan pada malam hari ini saya tidak ada paparan sebenarnya, tapi mari kita banyak berdiskusi ya tentang hal-hal yang menjadi concern selama memanfaatkan apa buku teks utama dari Kemendikbud dan lalu menurunkannya menjadi modul ajar. Karena saya melihat banyak sekali pertanyaan yang concernnya tentang modul ajar begitu ya. Coba saya share screen sebentar. Oke. Sudahkah terlihat? Sudah Mbak Desti. Sudah ya, oke. Baiklah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan, gitu ya. Ada dua, yang satu tidak di animated, lupa. Jadi ada dua pertanyaan sebelum kita masuk ke apa namanya diskusi yang lebih dalam. Bapak Ibu, apa tujuan buku teks dan modul ajar dalam pembelajaran? Apa tujuan dan posisi deh dijadiin satu slide. Kira-kira apa ya? Apa tujuannya? Apa posisinya dalam pembelajaran? Diketik atau gimana Mbak? Diketik aja atau ini bebas aja sih Bu Istri kalau ada yang pengen moodnya ngobrol-ngobrol, ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak lagi rebahan gitu, lagi ngopi, pengen ngetik nggak apa-apa. Karena pasti itu deh udah pada capek, udah malam nih. Nggak apa-apa sambil apa nyeduh kopi, teh, makan kue gitu ya. Iya, ya. Itu udah ada yang jawab Mbak di Oh, kolom. oke. Apakah tujuan dan apa posisi? Oke, media, acuan sumber belajar. Ada lagi? Acuan. Oke, panduan. Salah satu sumber belajar. Oke. Ada lagi tujuannya apa?
buku teks, bahan bacaan, pemetaan materi, salah satu media. Oke, jadi ada mungkin Bapak Ibu guru yang lain ya, peserta yang lain setuju dengan ini ya, beberapa jawaban di sini ya, sebagai panduan, media, salah satu sumber belajar, model gitu ya. Oke. Untuk jawaban panduan, saya menambahkan kata salah satu panduan gitu. Terus apa tadi? Tadi ada yang menjawab salah satu sumber belajar, terus saya setuju juga. Saya tambahkan lagi Bapak Ibu ya, salah satu panduan, salah satu referensi begitu ya, salah satu media. Jadi apa ya yang beranggapan bahwa ini adalah satu-satunya acuan, mungkin harus di shift gitu paradigmnya, bahwa buku teks atau modul ajar adalah salah satu atau beberapa sumber saja gitu ya. Rujukan salah satu rujukan. Akhirnya saya harus menambahkan kata itu, salah satu rujukan, salah satu panduan. Ya, tambahkan itu Bapak Ibu. Put in your mindset bahwa buku teks modul ajar adalah beberapa atau salah satu dari banyak media, banyak sumber belajar, banyak referensi. Itu dulu. Itu dulu harus apa namanya, dipahami ya. Kemudian posisinya di mana? Gitu. Nah, tadi sudah menjawab ya sebenarnya, apa namanya, posisinya adalah ya dia hanya referensi saja gitu, bukan satu-satunya referensi, tapi referensi untuk apa ya, membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, pada saat dia posisinya adalah salah satu referensi, ya dia bukan kitab suci Bapak Ibu. Jadi jadikanlah dia hanya salah satu sumber. Karena begini Bu Istri, saya berangkat dari keluhan guru-guru ya. Kok buku teksnya begini gitu? Terus ya kalau buku teksnya salah atau buku teksnya kurang tepat dengan konteks belajar Bapak Ibu, ya cari yang lain gitu. Karena dia posisinya adalah salah satu rujukan, salah satu acuan, salah satu referensi. Itu frameworknya kita kunci di situ dulu. Ya, jadi jangan terlalu mendewakan buku teks dari, walaupun bukan saya gimana, tapi saya menghargai sekali para penulis buku teks, tapi jangan mendewakan itu gitu. Begitu. Kita masih punya banyak media yang lain, masih punya banyak referensi. Jadi saya tambahkan dua kata ini ya, salah satu dari banyak gitu ya. Tujuannya adalah membantu Bapak Ibu menjadi apa ya, membantu Bapak Ibu untuk mengajar, menginspirasi Bapak Ibu untuk mengajar begitu. Jadi itu tujuannya. Posisinya adalah ya salah satu referensi. Itu dulu ya Bapak Ibu, kita berangkat dari situ. Jadi nggak ada paparan saya sebenarnya, cuma nanya-nanya doang. Sekarang ngobrol. Ngobrol, saya harap Bapak Ibu ini ya, apa namanya, aktif gitu. Topik obrolannya malam ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama ini, karena banyak pertanyaan lagi. Oke, desain dan format modul ajar. Sekarang saya tanya lagi nih ke Bapak Ibu, desain dan format modul ajar tuh kayak apa ya? Seperti apa desain dan format modul ajar yang baik gitu? Nah, saya malah mau tanya nih. Monggo Bapak Ibu. Boleh jawab langsung ya, Mbak Adesti ya. Boleh banget. Ini justru dijawab satu topik satu ya. Boleh nih open mic Bapak Ibu kalau mau Boleh jawab banget. silakan. Hmm, Atau mau ketik juga boleh. boleh. Bebas, bebas. Oke. Tuh, sudah ada yang jawab. Oke. Desain dan format modul ajar. Template yang sesuai. Oke. Dan template yang sesuai dengan lesson plan atau RPP. Kebalik ya Ibu Agia ya. RPP yang mengikuti satu topik modul ajar gitu ya. Tidak ada format khusus, disesuaikan dengan oke. Oke, lalu apa lagi? Em, ada oke. Jadi ada beberapa juga yang beberapa topiknya nanti di topik berikutnya ya. Tapi kita fokus dulu ke desain dan format modul ajar, bukan komponen utamanya, tapi desain dan format modul ajar. Ya, bukan komponen ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta. Ada di desain dulu, desain dan format modul ajar. Nah, oke.
Ya, Pak Irfan, Daviana, ya, eh, simple dan mudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Itu saya pilih beberapa yang selaras dengan jawaban saya, ya. Pak Isman Ibrahim, tidak ada format khusus. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan dari Ibu Reni. Bu Maesa, tidak ada desain yang penting dipahami guru. Oke, Bu Suci, memiliki keluasaan. Iya, Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah menyebutkan jawabannya. Ya. Tidak ada format modul ajar yang apa ya, yang wajib gitu ya. Format loh ya. Kita tidak bicara komponen utama, kita bicaranya format dulu nih di topik pertama. Desain dan format modul ajar itu tidak ada, tidak ditentukan, tidak ditentukan oleh pusat Bapak Ibu. Tapi di sini teman-teman, teman Bapak Ibu guru menjawab disesuaikan dengan kebutuhan. Simple, menarik. Nah, kalau sudah simple, menarik itu kan subjektif sekali ya Bapak Ibu ya. Yang simple buat saya belum tentu simple buat Bu Isri gitu. Yang tidak ada baku, tidak ada yang wah harus ada apa, harus colorful, tidak boleh hitam putih misalnya gitu ya. Apalagi warnanya harus yang ini gitu ya, kecuali kalau misalnya mungkin nanti masuk ke PM, kalau apa pengalaman saya mengawal pembuatan modul ajar dari pusat kurikulum dan pembelajaran, memang ada format tertentu, itu karena format layout aja sih, untuk apa warna pentonnya gitu ya. Tapi untuk dipakai di sekolah atau universitas Bapak Ibu ya tidak ada format khusus gitu. Betul Ibu Meliana, yang penting mudah, simple, mudah dipahami, simple, dan dilaksanakan guru. Mudah dipahami siapa? Ya karena yang pakai guru, yang mudah dipahami guru. Simple buat siapa? Simple buat semua. Buat guru simple, buat dosen simple, buat mahasiswa simple, buat siswanya simple. Begitu. Karena itu sekali lagi, kita harus punya mindset bahwa yang menggunakan guru, tapi beneficiary-nya gitu adalah siswa atau anak ya. Kalau di apa PSPK kami menyebut ke hashtagnya adalah berpihak pada anak gitu ya. Jadi anak menjadi fokus. Begitu. Nah, tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Disinilah peran Bapak Ibu guru mendesain format apa modul ajar. Kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu membuat modul ajar gitu ya, kemudian wah kayaknya formatnya udah oke banget, desainnya oke banget. Mari kita ajak teman guru, sama guru untuk baca gitu ya. Kira-kira kalau saya buat modul ajar kayak gini, kamu sebagai orang lain, bukan yang membuat, itu bingung nggak? Kira-kira begitu. Jadi kita bangun sensing menggunakan juga melalui teman-teman apa ya, colleagues gitu ya, teman kerja begitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya, sudah jelas kita lock di situ jawabannya. Ini saya harus kunci ini. Jadi tidak ada format khusus, tidak ada desain yang harus ada dalam modul ajar. Mau colorful, mau itu ada yang pertanyaan kemana, apakah harus beratus-ratus lembar? Tergantung. Gitu. Sebenarnya kalau modul ajar tuh apa sih? Kita mungkin lanjut dulu ya ke sorry, aduh. Nah, komponen wajib modul ajar Bapak Ibu. Tadi kan sudah ada yang menjawab beberapa komponen wajibnya ya. Sebenarnya komponen wajibnya apa aja sih Bapak Ibu? Komponen wajib yang harus ada dalam modul ajar tuh apa ya? Udah ada yang jawab, Bu. Oke. Bu Ania ada hafal banget. Oke. Ya, informasi umum tuh seperti identitas gitu ya, itu informasi umumnya. Itu ya itu untuk memudahkan guru ya sebenarnya harus ada. Tapi yang benar-benar harus ada adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, assessment itu harus ada. Media termasuk dalam langkah pembelajaran ya. Jadi tidak dijadikan satu sub khusus, tapi harus ada memang 3 komponen itu. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau aktivitas, assessment atau penilaian gitu ya.
Ya, itu tiga itu. Tujuan, langkah-langkah, assessment. Langkah-langkah kan berarti kan memasukkan media, ya gitu ya. Jadi kita pada saat kita apa ya meminta murid untuk melakukan hal tertentu dia pakai media apa gitu itu sudah termasuk. Jadi saya tidak memisahkan itu gitu. Jadi tiga itu ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen wajib modul ajar ini dikunci harus ada. Kalau tadi ada informasi apa ya identitas gitu ya, ini untuk fase C gitu ya, kemudian semester A untuk pertemuan 5, 6, 7 gitu ya, atau misalnya karakter siswanya begini, itu sebenarnya tidak ada format bakunya. Karena masih ada pada saat penyusunan modul ajar gitu ya, masih ada yang, wah ini harus ada 5 item ini, harus ada 3 item ini, tidak ada. Bapak Ibu sensing saja gitu loh. Pada saat modul ajar saya mau dipakai orang lain, identitas ini membantu tidak? Kalau membantu, kasih. Kalau enggak, ya enggak usah. Jangan lomba-lombaan panjang-panjangan modul ajar Bapak Ibu gitu. Masih terjadi Bu Isri. Jadi apa? Ada kekhawatiran kalau kalau guru lain kok banyak banget lembarnya, saya kok dikit, kemudian khawatir, wah saya salah nih gitu ya. Lembar itu tidak ada batasan, ya. Tapi apa sih yang harus difokuskan? Ya fokus pada tujuan pembelajaran. Saya ini bikin modul ini tuh untuk apa gitu? Tujuannya apa? Nah, langkah aktivitasnya kan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Asesmennya juga menyesuaikan langkah dan tujuan gitu ya. Jadi harus selaras. Harus selaras. Dan semua itu dikemas untuk fokusnya sekali lagi adalah berpihak pada anak gitu. Butuh nggak ini langkah aktivitas ini? Kalau saya kan kebanyakan ada yang begini. Em, itu mungkin nanti topik nanti ya. Tapi gini, langkah pembelajaran itu menyesuaikan tujuan pembelajaran. Assessment itu menyesuaikan langkah dan tujuan. Itu harus selaras Bapak Ibu. Jadi kalau langkahnya sudah mulai, kok saya banyak gitu ya, lihat lagi tujuannya. Cocok nggak? Begitu. Nah, kemudian ada kesan modul yang lengkap itu banyak halamannya. Kesan ya Bu Ania ya, kesan. Kesan ya opini, ya kan? Opini ya bisa salah, bisa benar gitu. Namun sekali lagi, mungkin mungkin di beberapa sekolah dan konteks belajar yang banyak halamannya itulah yang cocok dengan kondisi sekolahnya. Misalnya loh ya, gitu. Tapi untuk beberapa sekolah semakin banyak semakin membingungkan. Jadi sesuaikan saja, adjustable tadi ada yang bilang Pak siapa tadi, adjustable. Sesuaikan dengan kebutuhan murid, kebutuhan sekolah, konteks belajar, sesuaikan dengan konteks belajar. Gitu. Mari kita. Nah, kita itu ya Bapak Ibu ya sudah ya. Jadi tadi desain tidak ada formatnya, maksudnya tidak ada format khusus. Komponen wajibnya adalah tujuan pembelajaran, langkah aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Kita lanjut ke modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, dalam konsep ini, modul ajar berdiferensiasi itu dalam benak Bapak Ibu tuh apa ya? Seperti apakah pembelajaran yang modul ajar yang berdiferensiasi? Ya, Ya, boleh jawab langsung juga ya Bapak Ibu ya, boleh, boleh. biar terdengar suaranya nih. Mengakomodir kebutuhan murid, learning style. Hmm, oke. Ya. Gaya belajar atau learning style ya. Learning style itu apa ya Bapak Ibu ya? Kita biar sama persepsinya nih. Learning style itu apa ya Bapak Ibu? Atau gaya belajar itu apa ya? Learning style ya cara belajar apa itu? Cara belajar apa itu Ibu Bu Leti? Apa sih begitu kita bilang oh learning style gitu Bapak Ibu tuh punya apa gitu dalam pikiran? Oke, berarti gaya belajar masih oke. Nah, ini masih oke. Jadi gini Bapak Ibu. Learning style itu sudah obsolete ya Bapak Ibu ya. Learning style audio, visual, kinestetik, atau read yang berhubungan dengan teks itu sudah agak jadul. Apakah tidak digunakan lagi?
Ya bisa, tapi jangan menjadi acuan utama. Learning style itu ya, yang tadi soalnya ada juga Bapak Ibu guru yang sudah mulai shifting gitu ya paradigmnya, bahwa learning style itu adalah needs, interest, characteristics, yes, learning profile, that should be in apa namanya should be in categories of learning styles. Jadi konsep bahwa learning style itu hanya 3 tadi ya, visual, audio, sama kinesthetic, itu harus menjadi ditambahkan lagi salah satu komponen learning styles, bukan satu-satunya. Gitu. Sekarang banyak sekali apa ya bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat modul ajar berdiferensiasi. Jadi karena kita tidak bisa lagi dibagi menjadi kategori visual, audio, kinestetik. Kita sekarang akhirnya mengakui bahwa saya di situasi tertentu bisa dominan di visual, di situasi tertentu bisa dominan audio, di situasi tertentu bisa dominan kinestetik gitu. Satu orang bisa punya semuanya ternyata. Jadi kalau dulu waktu zaman saya belajar itu, di kategorinya itu ya kaku gitu. Oh, dia visual, jadi materinya harus banyak ada gambar. Padahal sekarang kayaknya seiring dengan perkembangan teknologi juga ya, semua orang bisa punya semuanya, bisa punya semua learning style. Tapi tadi makanya kita geser komponennya, jangan cuma learning style yang tadi ya, audio, visual, kemudian visual, audio, dan kinestetik, tapi ada juga needs and interest, learning profile, characteristics, ya itu. Kemudian media juga kan diferensiasi ya, keberagaman menggunakan media atau multimodality gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, terus ada yang tanya, wah, apakah kalau saya lihat contohnya modul ajar di PMM, kok kebanyakan yang ini, Mbak Ades, yang cerdas, kurang cerdas gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, modul ajar kebanyakan yang ada di PMM itu gitu, yang ini untuk siswa yang nilainya sekian gitu. Kemudian ada lagi, ini soal untuk siswa yang nilainya sekian. Itu adalah inspirasi Bapak Ibu, gitu sekali lagi. Kalau memang konteksnya kelasnya Bapak Ibu sesuai dengan modul ajar di PM, ya digunakan silahkan. Memang saya ingin mengkategorikan modul ajar saya itu berdasarkan tingkat kecerdasan siswa, ya silahkan saja, gitu ya. Namun apakah baku? Ya enggak juga. Mungkin di pertemuan lain Bapak Ibu ingin membuat modul ajar yang, ini kayaknya siswa saya tuh setelah 5 kali pertemuan udah cerdas semua nih gitu ya, yang yang kecerdasannya rendah udah nggak ada karena strateginya berhasil. Kita petakan lagi kebutuhan siswa apa gitu, kebutuhan anak ini apa interestnya apa gitu, karakteristiknya juga apa gitu ya. Jangan-jangan ada yang satu hanya bisa berfungsi pada saat dia jadi leader, itu ada loh Bapak Ibu ya. Pada saat dia dikasih panggung, wah, siswa gitu ya, dikasih panggung langsung kok pinter banget gitu. Tapi kalau dia disuruh kerja sendiri gitu, ya kayak plongoh gitu ya. Ada yang nggak suka gitu. Tapi begitu dia disuruh memimpin, mengajar di kelas, dia menjadi, pokoknya dikasih panggung aja, disorot gitu. Wah, semuanya dia keluarkan. Nah, berarti learning interest adalah dia mungkin ada bakat leadership nih. Nah, bikinlah modul ajar dengan misalnya langkah-langkahnya adalah membuat kelompok, leadernya ngapain, followernya ngapain, misalnya gitu ya. Itu adalah modul ajar yang berdiferensiasi. Jadi tadi ya, kalau contohnya di PMM kebanyakan seperti itu, ya itu adalah saya tambahkan salah satu diferensiasi yang bisa Bapak Ibu sampaikan di modul ajar. Tapi sekali lagi kita lihat lagi murid-murid kita ini apakah hanya dikategorikan siswa yang cerdas dan kurang cerdas, atau ada yang lain, ada yang aktif, tidak aktif, sangat aktif gitu ya, atau yang lain deh, kreatif, tidak kreatif, itu bisa menjadi banyak learning style. Saya capture pertanyaan sekalian ya Bu Isri, atau gimana nih? Ini banyak banget nih yang tanya sambil tanya. Kita ngobrol aja kan? Gimana? Pasti, Bu. Pasti banyak pertanyaan. Boleh, Ibu kalau misalnya pas untuk dijawab sekarang, boleh langsung.
Ya, gimana cara mengatasi kelas yang timpang? Ada yang rendah sekali, ada juga sangat tinggi. Nah, ini kita bukan forum diskusi aja ini. Saya bukan yang menjawab salah satunya gitu, tapi mungkin ada praktek baik dari teman-teman guru yang hadir di sini. Bagaimana sih cara mengatasi kelas yang timpang gitu? Ada yang pintar banget ya, ada yang pintar banget sampai gurunya kalah juga gimana? Atau ada yang sangat rendah gitu. Ada yang mau berbagi? Saya beri waktu sebentar. Kalau nggak ada ya kita lanjut aja dulu ya. Nah ini di capture aja ya Bu Isri ya, untuk ditanyakan Ya, nanti di Q&A session misalnya begitu. Untuk yang pintar bisa jadikan tutor sebaya. Oke, tutor sebaya itu paling banyak di itu apa? Dipilih ya, berkelompok. Kemudian yang pintar dijadikan tutor sebaya. hmm, Pertanyaan selanjutnya nih Bu, ini Bu Lasma ya. Apa ya? Tutor sebaya itu apakah works di kelas Ibu loh? Saya tanya di kelas Ibu. Bu Lasma. Iya, atau yang lain deh, yang sudah pernah menerapkan metode begitu ya. Jadi yang pinter banget dikelompokkan, apakah works Bu? Apakah apa namanya? Efektif gitu? Hmm. Apakah efektif untuk menjadikan siswa yang pinter itu menjadi tutor? Oke. Kalau yang efektif, good for you ya Bu ya, gitu. Namun kita tidak bisa berekspektasi bahwa murid yang pintar banget itu bisa ngajar, atau bisa mentoring, atau bisa coaching temannya. Gitu, betul Pak Imsman. Tidak selalu, ya bukan salah mereka juga gitu. Mereka cerdas-cerdas aja, gitu ya. Jadi jangan jangan menjadi satu-satunya strategi bahwa wah ini apa namanya wah yang pinter nih dikelompokin dengan harapan dia bisa mentoring teman-temannya. Tidak bisa juga Bapak Ibu gitu ya. Karena memang nggak ada apa ya, nggak ada bakatnya gitu, mungkin nggak ada skillnya. Nah, akhirnya Pak Asep bilang cenderung mendominasi ya karena dia cerdas. Akhirnya yang terjadi dia mendominasi, yang kurang cerdas makin insecure. Terus nah, penjelasannya bikin bingung. Nah, sekali lagi, kalau itu efektif buat kelas Bapak Ibu, syukur Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kurang, mari kita cari strategi lain. Kalau kelas timpang tuh seperti apa sih gitu ya? Mungkin ini apa namanya salah satu strategi yang bisa saya sarankan. Mungkin bisa apa namanya apa ya bukan campaign tapi kayak walking wall gitu ya. Em, kita apa namanya biarkan tugas individu misalnya gitu ya yang pintar bikinlah sesuatu misalnya dia kreatif sekali lagi itu banyak sekali komponen layernya kalau dia kreatif dia suruh bikin sesuatu kita walking wall gitu ya jadi hasil pemikirannya ditempel gitu nah nanti yang misalnya menurut ibu bapak kurang cerdas kita analisa jawaban yang si cerdas ini gitu. Itu jadi untuk individual task misalnya. Kalau untuk berkelompok, mungkin dia kalau nggak bisa ngajar, yang pintar ini ya jangan disuruh ngajar gitu. Mungkin dia apa namanya dibikin seperti apa ya kayak strateginya pay it forward gitu ya. Jadi misalnya saya Adisti, misalnya saya cenderung orang yang siswa yang cerdas gitu ya Bu ya. Saya coba apa ya membuat dua orang teman saya ini kritis aja dulu deh atau menambah satu buah informasi, harus menambah informasi untuk teman lain gitu. Misalnya tahu nggak soal ini gitu. Jadi kayak pay it forward. Jadi dua orang lain gitu. Itu hanya salah satu strategi misalnya gitu. Itu hanya beberapa sharing ya, Bapak Ibu bisa dipakai bisa karena bisa jadi kurang sesuai. Kalau apakah bisa kita ambil sebagai leader kelompok? Ya tergantung juga Ibu Isma Rosa. Siapa tahu dia tidak ada skill atau tidak ada sense of leadership juga. Jadi dia cerdas, tapi nggak bisa leading. Bisa jadi kan? Kan orang cerdas kan belum tentu bisa ngelit, belum tentu kreatif, belum tentu komunikatif juga disimpan sendiri gitu. Jadi itu juga adalah apa ya? Bukan ya salah satu kewajiban guru untuk mengcapture students characteristics gitu.
gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada saat kita bilang apa peer teaching, sorry bukan peer, apa tadi, tutor sebaya gitu ya. Kalau jangan dijadikan satu-satunya atau apa ya, meletakkan beban atau harapan yang besar sama murid yang pintar atau anak yang pintar. Kita lihat lagi gitu, kita evaluasi lagi. Jangan-jangan mungkin yang bisa menjadi tutor adalah sebenarnya yang average gitu. Hmm. Nah, kita itu harus mengemas gimana caranya biar biar satu kelompok itu semuanya hidup gitu ya. Susah? Enggak, saya nggak bilang susah, saya bilang menantang aja sih. Menantang karena berarti Bapak Ibu akan harus ada fase atau step yang lain, berbagi strategi ke teman-teman lain. Misalnya, oh di kelas saya berhasil tuh Bu, tapi saya giniin nih kelompoknya, itu kan bisa. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan menaruh beban terlalu banyak terhadap siswa yang dianggap cerdas karena dia belum tentu bisa ngelit, dia belum tentu bisa mentoring, dia belum tentu bisa coaching, tapi mari kita manfaatkan plus minus dari masing-masing itu karena kecerdasan tadi yang timpang itu kalau di level kecerdasan mungkin ada yang kita bisa manfaatkan yang kurang cerdas tapi kreatif atau banyak ngobrol kan kalau katanya ya apa eh, kebanyakan kita wah kalau misalnya banyak ngobrol tuh kurang cerdas siapa tahu dia ya memang banyak ngobrol itu bisa dimanfaatkan aja gitu untuk dinamika kelompok. Oke, apalagi kira-kira yang bisa termasuk dalam modul ajar berdiferensiasi? Teman-teman. Oh, nah itu untuk yang apa namanya cerdas dan kurang cerdas ya Bu Meli ya. Instruksinya jelas. Ini juga tergantung siswanya juga nih Bu Meli. Siswa cerdas itu cenderung gimana ya? Saya nggak, tapi gini, udah ngerti, udah paham gitu. Ternyata salah gitu kan. Jadi instruksi jelas tuh wajib untuk semuanya. Namun mungkin bimbingannya, nih kan ada Ibu Bu Meli menggarisbawahi bantuan dan bimbingan itu bisa dibedakan. Tapi instruksi harus jelas untuk semua siswa, untuk semua anak gitu. Jadi biar tidak ada miskonsepsi atau yang sudah cerdas ya jangan sampai tadi ya salah mengartikan jadi malah eh, berbagi ke temannya tambah salah gitu. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi banyak pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana mengembangkan modul ajar gitu. Oke, mengembangkan modul ajar ini akhirnya dikaitkan dengan topik kita hari ini gitu ya. Memanfaatkan buku teks Kemendikbud gitu. Tadi kan komponen modul ajar apa tadi Bapak Ibu? Ada tujuan pembelajaran, langkah aktivitas dan asesmen gitu ya. Lalu posisi buku teks itu tadi apa? Salah satu referensi. Nah, selama ini yang Bapak Ibu rasakan gitu ya, atau yang Bapak Ibu hadapi pengalamannya bagaimana untuk memposisikan buku teks dalam pembelajaran? Ada yang ingin berbagi? Selama ini saya ngapain? Buku teksnya mau diapain? Pada saat saya diminta untuk membuat modul ajar berdasarkan buku teks, Bapak Ibu merasa apa? Oke, memodifikasi ya belasnya. Oke. Hmm. Ada lagi? Bu Citra bilang sebagai referensi ya. Salah satu referensi ya Bu ya. Iya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Sebagai panduan. Salah satu panduan ya Pak. Jangan salah satu. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini kayaknya kita setuju bahwa buku teks adalah salah satu panduan, salah satu referensi, salah satu sumber belajar. Ya, jadi kita memilih itu kan unit mana yang kira-kira bisa kita kembangkan sebagai modul ajar. Nah, Bu Titik sebagai pembanding. Oh, pembanding buku teks. Oh, buku teksnya dibandingkan dengan buku teks lain yang dari non-Kemendikbud gitu ya Bu Titik ya. Gimana nih maksudnya? Oke. Iya, iya. Ya, buku teks adalah salah satu materi, salah satu acuan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru akan memilih topik ya yang bisa dikembangkan untuk menjadi modul ajar.
Nah, kadang-kadang yang saya alami kemarin, tujuan pembelajaran dalam buku teks itu sudah sangat khusus dan mengunci begitu ya. Eh, untuk beberapa buku teks yang saya temui yang dijadikan acuan membuat modul ajar. Nah, kita juga nanti mungkin ada sesi sendiri untuk TP dan ATP. Saya tidak akan membahas banyak tujuan pembelajaran di sini, tapi tujuan pembelajaran itu harusnya tidak begitu apa namanya mengunci gitu ya. Yang lebih spesifik tuh harusnya di langkah pembelajaran, misalnya apa namanya melafalkan pronouncing, melafalkan apa namanya nama-nama buah gitu ya, yang ada di buku mana gitu. Nah itu sudah masuk di langkah pembelajaran, tapi tujuannya kan adalah melafalkan dengan tepat, jadi lebih umum begitu teman-teman. Dan tujuan pembelajaran juga diselaraskan dengan capaian pembelajaran gitu. Iya, iya betul. Hah? TP masih umum, maka bisa ditemui secara khusus ya pertemuan. Bisa, bisa Pak Rahmat ya ini ya. Em, bisa Pak. Nah ini adalah istilah-istilah yang sering membingungkan juga. Kok ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran tiap unit gitu ya. Benar nggak di buku teks? Jadi kita apa ya masalah register gitu ya atau istilah ini kadang-kadang memang suka menimbulkan miskonsepsi begitu. Jadi dalam modul ajar tadi sekali lagi ada tujuan pembelajaran, langkah aktivitas dan assessment. Posisi buku teks adalah sebagai salah satu referensi. Jadi misalnya Bapak Ibu, saya mau apa ya tujuan pembelajaran adalah supaya siswa saya bisa berhitung 1 sampai 10 gitu. Kita pakai cari buku teks yang dari Kemendikbud gitu ya. Mana nih yang apa yang sesuai dengan TP tujuan pembelajaran atau TP yang saya punya gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada gimana Mbak Ades ya nggak usah dipakai, cari yang lain gitu. Tapi Kemendikbudristek kan sudah apa ya sudah menyediakan Bapak Ibu ya pergunakanlah gitu. Tapi ya sekali lagi tidak tidak apa ya jangan sampai itu hanya harus apa ya kalau saya tuh selalu bilangnya plek kepiplek gitu sama persis dengan yang di buku teks. Buku teks adalah salah satu referensi. Ya Bapak Ibu lakukan adalah ambil tujuan pembelajarannya, atau kalau misalnya membingungkan, ambil capaian pembelajarannya, kemudian Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kondisi kelas Bapak Ibu, ya sudah diturunkan saja lewat situ begitu. Ya, salah satu sumber saja Bapak Ibu. Itu adalah posisi buku teks. Nah, lalu bagaimana dengan langkah dan aktivitasnya, Mbak Adesti? Ya, silahkan saja mengambil dari buku teks. Nah, tapi ya jangan sama persis, Bapak Ibu. Maksudnya jangan sama bukan boleh nggak boleh, tapi diperhatikan juga pada saat saya mengambil langkah pembelajaran yang A atau materi yang B, murid-murid saya paham nggak ya? Atau jangan-jangan malah membuat apalah menyulitkan mereka dalam proses. Jadi fokusnya selalu murid gitu. Boleh ambil Bapak Ibu bilang saya nggak ada waktu, saya mau ngambil buku. Nggak apa-apa, Bapak. Tapi apa ya, selama proses pembelajaran kan Bapak Ibu pasti ada sense of feedback gitu. Feedback itu maksudnya anak-anaknya, hah apa ini gitu atau nguap di kelas itu kan feedback. Nguap di kelas, terus ngobrol, main HP, ceringuk itu adalah feedback. Bapak Ibu, feedback itu kita harus sensing itu sebagai educator. Kalau misalnya mereka udah mulai main HP, ngobrol, main HP-nya tidak sesuai dengan belajar ya. Misalnya, kalau main HP kan main HP juga harus dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tapi kalau dia udah mulai macam-macam gitu di HP-nya, malah mungkin apa namanya buka Shopee gitu. Nah, itu feedback Bapak Ibu. Nah, berarti topik yang saya ambil atau unit yang saya ambil dari apa namanya dari buku teks ini nggak sesuai dengan kondisi kelas saya gitu. Nah, itu akhirnya menjadi pemicu Bapak Ibu. Jadi apa dong yang sesuai dengan kelas saya? Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu. Buku teks tadi bisa sebagai pembanding antara, misalnya saya ngambil jawaban pembanding ya, pembanding antara yang dianggap ideal di buku dengan kondisi kelas. Itu juga bisa menjadi salah satu pembanding gitu. Nah, yang terakhir,
menggunakan modul ajar, ya. Bagaimana cara menggunakan modul ajar itu tadi pertanyaannya apa namanya? Apakah harus apa runut gitu ya? Ya kalau modul ajar ya harus runut. Tadi kalau menggunakan buku teks ya tidak harus runut Bapak Ibu. Topik atau unit dalam buku teks itu tidak harus digunakan secara runut. Misalnya topik 1, habis itu topik 2, topik 3 enggak. Ibu ya comot aja kayak apa namanya? em, prasmanan gitu yang cocok dengan kondisi kelas masing-masing. Nah, kalau menggunakan modul ajar ya harus runut karena ada langkah pembelajaran. Cara menggunakannya ya sekali lagi Bapak Ibu, cara menggunakan modul ajar sesuai dengan harusnya sesuai dengan langkah pembelajaran dong, harusnya ya gitu. Tapi kan kondisi kelas beda-beda Bapak Ibu. Kita selalu fokusnya sekali lagi ke anak. Kalau misalnya modul ajarnya ternyata tidak sesuai langkah-langkah pembelajarannya, tidak sesuai dengan kondisi kelas, ya sudah tidak usah terlalu dipakai itu. Medianya juga, saran-saran media yang ada dalam modul ajar, itu adalah saran. Modul ajar adalah inspirasi. Yang harus Bapak Ibu terus ingat dalam semua proses belajar adalah yang menerima manfaat tuh murid saya. Gitu. Jadi kalau murid saya udah mulai gerah gitu ya, males ya kan, aduh bosen, males, nguap, buka Shopee, Tokopedia, atau malah, I don't know, apapun yang apa ya, anak-anak lakukan dalam kelas kalau mereka sudah mulai tidak merasa tertarik gitu ya, yaitu feedback. Jadi kita oke tutup dulu modul ajarnya, mari kita ganti strateginya. Karena ada pertanyaan bagaimana apa ya menentukan metode pembelajaran, strategi yang efektif. Efektif itu ya subjektif Bapak Ibu. Efektif buat saya belum tentu efektif buat Bapak Ibu. Begitu. Jadi ya salah satu pegangan. Betul Pak Asep. Saya selalu ada tambahan salah satu pegangan, salah satu acuan, bukan satu-satunya. Begitu. Dari 5 topik ini, ya adakah tanggapan? Mungkin ada yang ingin berbagi praktek baik, atau mungkin ada yang mau ingin menanyakan lebih lanjut, atau menambahkan. Yes, Ibu Saadah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf, Waalaikumsalam. saya nggak bisa on kamera. Posisinya lagi yang nggak itu. Gak apa-apa Ibu, santai aja. Ya, mungkin saya lebih ke modul ajar berdiferensiasi gitu ya, Bu. Karena ada di beberapa sekolah memang belum menggunakan modul ajar, tapi masih menggunakan RPP gitu. Karena RPP itu baru sumber di kurikulum 13, sedangkan modul ajar ada di kurikulum Merdeka. Nah, yang jadi kendala ketika kita menggunakan salah satu sumber ajar di buku, Ibu tadi Bu Adesti bilang bahwa yang penting membuat anaknya itu paham apa yang kita ajarkan gitu ya. Ngerti apa, nyaman buat anak-anak, kitanya juga nyaman. Tetapi ketika kita menggunakan metode lain dipakai buat anak-anak dan anak nyaman, anak berhasil, tapi pas ketika di akhir misalkan tes formatif yang bikin soalnya dari MGMP atau dari kabupaten gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang berbenturan sama anak gitu. Kita menggunakan metode apa, modul ajarnya apa, sumbernya apa, tiba-tiba anak disuguhkan dengan materi yang menurut dia, "Hah, ini apa?" Nggak ngerti gitu. Nah, jadi nggak ngerti itu. Nah, bagaimana menyiasati, sumber ajarnya itu salah satunya di buku. Dari buku itu, dari buku dengan, di akhir itu yang mungkin kita sih kita nggak bisa, nggak bisa acuh terhadap, "Ah, ya udahlah biarin," gitu. Karena, eee, hasil belajar tetap di akhir itu, eee, kebijakan ada di pemerintah setempat, Bu. Ya, ya. Jadi Paham Ibu, agak paham. susah tuh Ya, gitu, jadi bentroknya teh, kita udah menyenangkan anak, kita juga sudah nyaman ngajar, tiba-tiba hasilnya jadi lain gitu ya. maksudnya. Itu Oke. mungkin Bu Ya, pertanyaannya. Terima kasih. oke. Terima kasih Assalamualaikum Ibu Sada. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, oke. Bu Irsi maaf nggak Oh, lewat Bu Irsi dulu.
Oh, lewat BRC dulu ya? Harusnya. Aduh, maaf BRC. Atau boleh langsung seperti Bu Saada tadi? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Ya. Oke, Ibu Saada, saya paham sekali bahwa setiap daerah itu akan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tertentu ya Bu ya. Ada yang sangat rigid, sangat kaku sehingga guru mungkin tidak mendapatkan keleluasaan dalam memodifikasi modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid misalnya begitu. Nah, em, saya selalu percaya gini, selalu ada jalan tengah untuk apa namanya membuat siswa atau anak itu belajar gitu ya, soal jalan tengah. Misalnya begini, Bapak Ibu, apa ya, pada saat kita memberikan asesmen, jangan juga hanya di akhir Bapak Ibu, tapi juga ada checkpoint. Jadi kita lihat di MGMP soalnya seperti apa, kita juga lihat, murid saya kondisinya kayak gitu. Bagaimana kita bisa mengambil irisannya. Kemudian selalu ada checkpoint. Checkpoint itu mungkin kalau bahasa eh, pedagoginya formatif gitu. Formatif kan bukan seperti zaman saya UTS gitu ya, atau midterm test gitu kan, tidak seperti itu formatif itu. Formatif adalah checkpoint. Misalnya tujuan pembelajaran A, saya checkpointnya ini misalnya ngajak anak diskusi, kita bahas topik ini. em, Oh, sudah paham nih. Nah, pada saat anak bilang sudah paham, itu Bapak Ibu juga jangan lupakan tadi polisi-polisi daerah tadi. Materinya dibuat MGMP itu ada menggunakan buku teks yang mana ya yang ini. Oke, kita kalau kan salah satu referensi, ambil aja Bu, nggak apa-apa. Beberapa unit di buku gitu. Namun strategi mengajarnya gitu ya, kemudian medianya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa supaya tetap menyenangkan. Jangan lupa ada checkpoint yang teratur gitu ya. Checkpoint itu tidak selalu dinilai Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah persepsi bahwa harus banyak formatif, berarti harus banyak nilai. Enggak, bukan seperti itu. Checkpoint adalah eh, bahasanya gini, Bapak Ibu cari data. Data bahwa materi ini menurut saya bisa nggak ya? Nah itu checkpoint namanya. Apakah harus dinilai? Tidak. Itu hanya sensing guru dapat datanya seperti ini gitu ya. Kalau mau diambil nilainya, ya ya kalau tidak membebani Bapak Ibu ya nggak apa-apa, karena saya tahu beban administrasi itu keluhannya begitu ya banyak, kemudian kegiatan dari PMM banyak, sekolah banyak gitu. Jadi mari kita coba untuk membuat checkpoint yang tidak harus diambil nilainya gitu, tapi hanya untuk sensing, kumpulin data. Udah begitu tahu topik ini yang keluar di MGMP ternyata anak saya nggak cocok nih ya. Nah, kira-kira diskusilah dengan guru lain gitu lah, ngobrol gitu. Kira-kira apa ya yang menjembatani pemahaman siswa supaya bisa menjawab di sumatif misalnya atau di hasil akhir. Checkpoint-checkpoint kecil-kecil ini Bapak Ibu itu yang saya harap bisa membantu Bapak Ibu untuk menjembatani anak-anak kita menuju yang tadi kebisaan atau pemahaman yang mungkin dikeluarkan oleh kebijakan daerah gitu ya. Begitu. Dan kalau Bu Grace tadi harus ambil materi dari luar. Checkpoint apakah sama dengan refleksi? Kalau mau dibahasakan itu boleh Ibu Bu Titing lebih lebih familiar dengan kata refleksi, silahkan dijuduli refleksi. Saya checkpoint, yang lain mungkin apa gitu ya, dijudulin aja sesuai dengan masing-masing gitu ya, kira-kira oke. Sekali lagi, tapi tujuannya gini Ibu Bu Titing dan teman-teman. Checkpoint ini adalah untuk mengambil data yang tidak harus dinilai, untuk supaya Bapak Ibu tahu bahwa siswa saya itu belum bisa gitu ya di sini gitu, tidak harus dinilai gitu. Jadi pertanyaan bebas aja, open ended questions bisa gitu ya, lalu apapun strateginya Bapak Ibu supaya ambil data pribadi gitu. Begitu. Nah, menggunakan teks Bu Mutlia ya, menggunakan teks MGMP sebagai formatif, disimplified. Oke. Wah, dimodifikasi ya Bu Mutlia ya. Salah satu strateginya bisa seperti itu, bisa ada. Bisa memodifikasi. Nah, itu supaya muridnya tidak begitu
apa namanya, pusing nanti pada saat sumatif gitu ya. Nah itu. Kalau mau tadi sekali lagi tidak harus jadi soal gitu ya, tapi bisa jadi ya checkpoint aja. Ada poin-poin yang harus dicek. Kita apa eh, bentuk pertanyaan atau topik diskusi, akhirnya ketangkep gitu. Wah, aduh siswa apa anak-anakku belum bisa. Mari kita cari strategi yang lain gitu. Begitu. Semoga terjawab Bu Saada dan sudah ada tanggapan dari teman-teman guru lain. Wah, luar biasa. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau di sini tuh ada yang memberi komen ya Bu Adisti, Mbak Silakan Ibu. Adisti ya. Ya. Ini lihat, saya tertarik di poin kedua katanya komponen inti Oh, modul ajar. Mungkin oh lebih bisa iya. ditegaskan lagi. Sebetulnya apa sih yang menjadi komponen inti sebuah modul ajar yang baik? Belajar yang baik. Kom- Komponen modul ajar ya Bu Istirahma ya. Jadi kalau komponen modul ajar yang baik tuh, yang baik sudah sangat subjektif. Tapi yang harus ada itu ada 3. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment. Dah 3 aja. Informasi tadi identitas bahwa apakah apa namanya ini buat fase apa ya, sensing aja gitu. Modul ajar saya ini ingin dipakai orang lain. Identitas ini berfungsi nggak ya? Kalau berfungsi tambahkan, kalau tidak ya tidak usah. Tapi kebanyakan ditambahkan ya identitasnya. Begitu. Bu Ati, oke Bu Ati tunjuk tangan Ibu Istri. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, Boleh. Modul ajar berdiferensiasi. Saya kan kurang lebihnya saya sudah baca di grup ya yang tentang komponen modul ajar versi lebih lengkap itu. Cuma kaitannya sama diferensiasi, Bu, saya masih bingung. Sedangkan kan kita di kurikulum Merdeka sudah dibagi dengan gaya belajar anak masing-masing. Ya kan, ada visual, audio, dan apa namanya Bu, kinestetik. Nah, untuk di modul ajar itu sendiri bagaimana kita memasukkan dengan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalkan dari kegiatan inti pemberian materi, apakah kita pada saat pemberian materi itu tergantung gaya belajarnya anak-anak, apakah hanya pada saat pemberian LKPD yang dibedakan? Itu saja Bu. Dan keterangan modul ajar itu sendiri, apakah di sampingnya diberikan keterangan untuk siswa apa, bagaimana Bu? Soalnya sampai saat ini pun saya meminta di MPMP belum dapat ya yang modul ajar yang memang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita punya bayangan gitu ketika kita mau aksi di kelas, kita punya bayangan gitu langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi apa namanya siswa dengan gaya belajarnya yang beda-beda begitu. Terima kasih Bu. terima kasih Bu Ati. Eh, Oke, saya sekali lagi ini mengulang lagi deh informasi sedikit ya Bu Ati dan teman-teman Bapak Ibu guru. Gaya belajar itu sudah tidak lagi dikategorikan visual, audio, kinestetik. Kalau misalnya kurikulum Merdeka ada narasi seperti itu, mari laporkan bareng-bareng ke kurikulum apa ya itu apa namanya, bilanglah bahwa ada buku yang masih menuliskan atau modul ajar yang masih menggunakan gaya belajar visual, audio, kinestetik. Dilaporkan bukan arti salah ya, cuman harus ada yang apa diluruskan konsepnya berarti gitu. Bu Ati dan teman-teman, sekali lagi saya ulang, tidak ada lagi gaya belajar yang dikategorikan, nggak ada. Tidak, itu sudah obsolete atau agak kuno ya. Kita harus bergeser bahwa itu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik adalah salah satu kategori gaya belajar. Banyak sekali gaya belajar yang lain, gaya belajar yang kreatif tidak kreatif gitu, atau apa yang mungkin apa namanya banyak menggunakan media apa gitu, atau tadi ya teman-teman Bapak Ibu guru sebelumnya sudah menjawab berdasarkan kategorinya, berdasarkan interest, berdasarkan need, berdasarkan learning profile, berdasarkan karakteristik, itu bisa menjadi informasi untuk menentukan materi dalam modul ajar gitu ya. Audio kinestetik itu tuh hanya salah satu ya Bu Ati ya gitu. Jadi kalau menemukan
apa ya, buku atau modul ajar yang kesannya itu harus ada itu gitu ya, atau hanya menggunakan sebagai satu-satunya learning style, dibilang saja gitu, karena pemerintah juga sedang apa ya, meluruskan berbagai macam miskonsepsi, salah satunya tidak ada learning style yang kategorinya hanya itu gitu. Banyak kok kategori learning style yang lain yang bisa disesuaikan. Nah, kalau tadi Bu Ati merasa kok nggak ketemu ya dari MGMP gitu, berdasarkan learning style apa gitu ya, memang nggak ada Bu, karena memang tidak lagi Ya betul, dipakai. jadi kita miskonsepsi selama ini, bahkan sampai saat ini kita masih berpacu pada itu gitu, dengan 3 style itu. Nah, saya sampai detik ini pun saya masih bingung gitu ketika membuat modul ajar, memasukkan dengan gaya belajarnya itu sendiri pada saat pemberian materi apa Ya, pembedaan LKPD gitu loh. Kita kan bingung dengan model pembelajaran misalkan project based learning gitu. ya, ya, Nah, ini bagaimana ya pemberian materinya atau iya, misalkan iya. berian LKPD gitu. Iya, kan memang harus seimbang ya Bu, kalau bisa ya. Sudah science ya Bu Grace, iya. Harus seimbang Ibu, karena tadi saya ulang lagi, ada beberapa, kita aja sendiri Bu ya, kita bukan siswa, tapi kita sendiri aja, ada beberapa waktu tertentu kita sangat oke di visual, lagi on aja visualnya gitu. Tapi di beberapa waktu tertentu, kita akan lebih menguatkan audio kita gitu, lebih peka kalau dengerin. Karena mungkin mata kita udah capek gitu ya Bu ya, lihat apa layar gitu. Audio kita harus dikuatkan. Tapi ada juga kita mungkin ada satunya, aduh ini penat, bosan. Akhirnya kita lebih enak, lebih suka ngajar kalau kita main keluar yuk anak-anak gitu kan, sama kan Bu ya. Jadi memposisikan siswa itu juga manusia. Kita juga sama seperti mereka, tidak bisa dikategorikan aku adalah orang yang visual, nonton terus atau lihat apa ya, media-media yang berfokus pada visual kan nggak juga gitu. Kita loh sebagai human gitu kan tidak begitu juga. Jadi apa itu konsep itu kita juga turunkan atau refleksikan ke dalam cara kita mengajar. Memang nggak bisa manusia dikategorikan audio, visual, kinestetik gitu. Tapi misalnya dalam langkah pembelajaran kita usahakan balance gitu ya. Oh, kalau misalnya kita apa ya, mengajak anak-anak untuk apa, anak-anak untuk menonton karena ada tujuan pembelajarannya, kita mau apa, extensive viewing gitu ya, kan ada di CP ada viewing, ada reading, berarti kita memakai video gitu. Kita memakai apa namanya ya, itu media visual, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, ada audio juga, dibalancekan multimodalnya Iya Bu, dalam. karena memang pada saat pemberian kegiatan inti materi biasa saya kalau misalkan Mm-mm. misalkan pemberian materi naratif saya biasa menayangkan video terlebih dahulu. Setelah itu kan tanya jawab terkait video. Itu kan saya rasa itu sudah video dan audio ya, situ sudah masuk di dalamnya. Cuman agak bingungnya kinestetik ini pemberian materi bagaimana gitu. Nah, itu sih agak bingung gitu. Iya, kinestetik itu bisa ini Bu, apa namanya, sebenarnya nggak harus keluar sekolah Bu ya. Misalnya kita ada walking wall, terus ada apa seperti exhibition gitu. Jadi ada satu kelompok bikin exhibition mini di kelas, kemudian ada anak-anak apa atau anak-anak lain nonton, lalu kita refleksi, teman saya kok bikin kayak gitu ya, jalan gitu ya di kelas, kemudian apalagi berkegiatan tapi yang meaningful gitu. Jangan cuman karena banyak juga pertanyaan begini Ibu Isri. Oh, apa ice breaking, gallery walk, thank you Mega. Hai Mega. Ice breaking gitu. Apa namanya? Kita gerak dulu Bapak Ibu ya, nggak apa-apa buat ice breaking ya. Tapi kalau sebagai sisipan di apa ya, di proses pembelajaran, kita udah fokus gitu tiba-tiba, ayo kita goyang-goyang gitu. Itu ada dua mata pisau Bu. Oke, bisa untuk mengembalikan semangat karena kita gerak-gerak, tapi itu bukan termasuk dalam proses kinestetik. Karena kinestetik harusnya membantu proses pembelajaran. Kalau kalau tadi ada namanya juga ice breaking. Patah akhirnya proses pembelajarannya. Kalau dibutuhkan ice breaking ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu bapak sensing, wah kalau saya kasih ice breaking sekarang patah nih, udah seru nih. Gitu. Ya jangan dikasih ice breaking ya. Kan ada yang gitu ya. Ayo kita bangun anak-anak, nari-nari dulu gitu ya. Oke, itu saya melihatnya gini, apakah ini membantu proses atau menghambat proses? Kalau membantu, fine. Kalau menghambat, ya jangan ini. Mari Malah kita jadi distracting ya Mbak ya. exactly, mari kita adakan gallery walk, mari kita bikin kelompok jalan, mari kita apa namanya, apa presentasi di depan gantian misalnya, atau
apa strategi memanfaatkan space dan apa namanya tools yang ada di kelas masing-masing silahkan saja, di sekolah masing-masing silahkan gitu, tapi tidak selalu dikaitkan dengan aduh harus main-main di luar jalan-jalan, no it's not Nah, that itu. agak benar juga ya mengaitkan untuk merelatekan dengan beberapa materi gitu untuk kinestetik. Gak apa, itu pada saat Ibu Ati bingung itu berarti poin Bu untuk dicek. Ibu ngobrol sama teman-teman lain, nih saya bingung nih. Gitu. Iya dong kan komunitas guru kan harus kita kan di sini untuk membangun bukan membangun persaingan ya Bu, tapi membangun komunitas pembelajaran yang lebih besar gitu. Jadi silakan ngobrol dengan mungkin guru-guru lain dari berbagai komunitas yang bisa mengkaitkan kinestetik atau bergerak ya. Kita bergerak dengan tujuan pembelajaran jadi biar nggak patah. Sekali lagi ice breaking is not the only solution. Kalau kalau efektif monggo, kalau enggak jadi patah ya nggak usah dipakai, nggak usah dipaksakan gitu. Gitu Bu Ati, semoga menjawab ya. Oke, siap. Terima kasih, Mi. Thank you Pak Asep. Wah banyak yang raise hand ya. Iya. Mantap. Mbak Desti boleh deh pilih mau yang raise hand atau Aduh. mau di kolom chat karena kedua-duanya banyak. Boleh ngomong. Pak Asep deh, udah lama tunjuk tangan nanti capek Iya, ya. silakan si cangkel Pak Asep mangga. Baik, terima kasih Bu Desti. Alhamdulillah luar biasa sekali kegiatan kita malam hari ini, sungguh menarik. Begitu banyak para peserta rekan-rekan yang lain yang antusias untuk terlibat. Dan ini mungkin salah satu juga yang harus kita kembangkan di kelas sehingga bisa membuat para siswa itu terlibat asik gitu untuk ya merespon di setiap kegiatannya gitu. Nah, tadi di awal itu tahapannya udah luar biasa sekali sehingga saya merasa bahasanya ya udah berarti kita tuh harus paham dulu konsepnya seperti apa. Kita harus sepakati bersama. Nah, dari beberapa tadi poin-poin yang harus dibahas itu memang ada yang mungkin saja ini tidak ini familiar dengan kita sebagai guru, yaitu di modul ajar berdiferensiasi gitu. Nah, namun hingga hari ini pun saya pribadi dan rekan-rekan pun ada beberapa barangkali yang masih bingung dengan modul ajar berdiferensiasi ini. Nah, terkait dengan tadi salah satunya adalah gaya belajar tadi. Terus juga ada lagi di dalamnya itu harus ada yang ber-KSE gitu kan. Ada lagi di dalamnya itu harus memuat kontennya atau prosesnya atau dan lain sebagainya gitu. Dan memang ini tuh sebenarnya membuat kita tuh bingung sebetulnya. Makanya di sini saya juga mengacu kepada awal tadi Ibu menjelaskan bahwasanya kita harus menyamakan persepsi dulu deh. Kita harus samakan konsepnya dulu deh itu. Nah, barangkali bolehkah di sini Ibu pun memberikan konsep atau gambaran agar kita paham juga seperti apa sih modul ajar yang berdiferensiasi itu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah memang betul itu menjadi suatu masalah besar juga karena sekarang ini posisi kita itu sebagai guru adalah bagaimana cara kita membimbing, memfasilitasi dan juga berkolaborasi dengan siswa. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab yang luas bagi kita, bukan hanya sebagai pentransfer ilmu saja, tapi 3 komponen ini juga yang tentunya dari masing-masing itu besar sekali tanggung jawabnya, besar sekali usaha yang harus kita berikan kepada siswa kita, memfasilitasi, membimbing, dan juga berkolaborasi bahkan sekarang ini untuk berkolaborasi dengan siswa. Nah, di sana itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Siswa yang mana dulu yang bisa kita ajak kolaborasi, siswa mana yang bisa kita ajak, yang kita bisa bimbing, siswa mana yang bisa kita fasilitasi. Nah, apalagi kalau misalkan kelasnya kelas gemuk semua nih, dengan mengajar minimal 24 jam, setiap kelasnya terdiri dari 39 bahkan ada 40 siswa, luar biasa ini. Bahkan kita pun sebagai guru bagaimana ini untuk mengantisipasinya. Nah, mohon barangkali Ibu bisa berbagi juga, bisa menyampaikan kepada kami sharing pengalamannya, berbagi dengan teman-teman yang lain barangkali di luar sana untuk diberikan kepada kami. Itu barangkali Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Iya. Pak Asep meng-highlight proses yang saya lupakan sejak tadi. Kolaborasi dengan anak, kolaborasi dengan siswa. Itu juga
penting Bapak Ibu ngobrol sama anak karena mereka yang butuh nih mereka yang menjadi beneficiaries gitu ya, penerima manfaat. Jadi ajak anak ngobrol. Em, Kebanyakan dari kita, saya juga masih melakukannya gitu ya. Kadang-kadang kita menjadikan anak tuh objek aja gitu. Merasa bahwa apa yang kita kasih di kelas mereka tuh harus nerima. Kan enggak gitu juga gitu. Harus nerima, enggak juga. Mereka bisa menolak, mereka boleh menolak, dan mereka boleh memberikan saran. Jadi kalau dulu saya tuh selalu dibilang gitu ya, guru adalah yang digugu dan ditiru gitu. Saya kurang setuju dengan konsep itu sebenarnya. Ini opini saya Bapak Ibu ya, habis ini saya dilempar itu lagi. Em, Guru bukan digugu dan ditiru. Digugu itu kan dihormati. Kalau digugu saya masih oke. Kalau ditiru, jangan. Kalau salah, tidak efektif, ngajarin semena-mena, ya sebaiknya tidak ditiru ya, gitu. Akhirnya kan karena beneficiary kita adalah siswa gitu ya, Pak Asep tadi benar banget. Kita kolaborasi lah dengan murid juga gitu. Nah, kalau tadi tanya apa sih modul yang berdiferensiasi gitu. Diferensiasi itu kan berasal dari konsep differentiated learning gitu ya. Differentiated learning berarti apa? Oh, ya learning yang memfasilitasi keberagaman. Kalau perbedaan saya nggak, ya pasti kita beda ya, tapi keberagaman di kelas atau anak didik kita seperti apa. Nah, keberagaman kan banyak sekali klasternya gitu. Tadi ada yang tanya di kolom chat ya, apakah low, middle, apa tadi high thinking siswa sudah benar? Ya salah satunya ini dengan siapa ya, Ibu siapa ini atau Bapak siapa? Bu Rahmawati. Salah satu klaster diferensiasi adalah low, middle, high thinking. Salah satu. Klaster lain, level of creativity. Klaster lain, level of communication. Klaster lain, level of apa, terserah. Klaster apa yang muncul di kelas Bapak Ibu itu apa? Itu yang ditangkap. Gitu. Kalau tadi Bapak Ibu bingung, mungkin salah satu faktornya adalah tidak banyak inspirasi atau modul ajar yang menginspirasi bagaimana cara membuat modul ajar yang berdiferensiasi gitu. Karena tadi saya juga bilang, yang banyak di PNM itu kalau modul ajar berdiferensiasi adalah modul ajar yang klasternya itu siswa yang cerdas, kurang cerdas. Klaster siswa itu dibagi kayak gitu kebanyakan. Jadi bingung gitu, diferensiasi lain yang kok nggak ada nih contohnya. Nah gitu, memang contohnya kebanyakan modul ajar dari luar, kebanyakan ya Bapak Ibu dari luar negara Indonesia. Ya, seperti contohnya modul ajar untuk yang saya lihat dari Singapura itu cukup differentiated gitu, tapi lebih ke kebutuhan khusus gitu ya. Mereka sudah memfasilitasi modul ajar untuk teman-teman yang tuli gitu ya. Nah, ya berarti ada kebutuhan khusus juga gitu. Nah, itu juga salah satu klaster berdiferensiasi. Jadi mungkin Pak Asep ya, belum banyak inspirasinya dari Indonesia gitu ya, bagaimana cara membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Kebanyakan klasternya yang tadi cerdas, kurang cerdas, low, middle, high thinking skills-nya gitu. Tapi kan siswa atau manusia itu kan tidak bisa hanya dilihat keberagamannya dari klaster itu aja. Apalagi Indonesia ya, klaster budaya. Nah, perbedaan budaya juga klaster kebiasaan, klaster ekonomi dalam kelas gitu ya. Jangan-jangan kalau kita kasih teks yang klaster demografi gitu. Jangan-jangan buku teks yang kita pakai itu bacaannya tidak sesuai dengan konteks peserta didik yang anak didik kita gitu. Terlalu misalnya ada yang mengeluh, aduh buku teks kebanyakan terlalu Jakarta sentris gitu ya. Mungkin ya akhirnya jadi nggak kontekstual dengan teman-teman atau anak-anak di daerah lain gitu. Bahkan di Jakarta sendiri aja itu juga di belahan Jakarta lain mungkin tidak bisa dilihat dengan Jakarta yang lain gitu, Jaksel misalnya gitu ya. Jadi eh, Bapak Ibu lah yang akan menangkap klaster-klaster keberagaman atau diferensiasi ini dalam konteks kelas, dan itulah yang akan menjadi salah satu referensi Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Jadi jangan berpaku pada, aduh nggak ada contohnya nih, buat Bapak Ibu. Nggak ada contohnya dalam PMM, buat
buat yang seperti apa? Yang cocok dengan klaster keberagaman di kelas Bapak Ibu gitu. Semoga menjawab ya Pak Asep ya. Mungkin salah satunya sulit bingung adalah yang nggak ada inspirasi, belum banyak inspirasinya, monoton, inspirasinya hanya satu klaster aja. Tapi ajak ngobrol siswa tadi Bapak Asep yang apa ya raise up gitu ya, raise the issues, ajak ngobrol siswa seperti apa kondisi keluarganya, kebiasaan, akhirnya ditangkap gitu kan datanya, oh ini saya bisa buat modul ajar yang kayak gini nih, yang cocok gitu. Semoga menjawab. Mbak Oke, Desti, yes. makin hangat ya diskusi kita. Udah mau habis ya. Batas, Mbak. Oke, Nah, Mbak Desti, saya boleh milih lagi ya, boleh milih yang raise hand atau misalnya pertanyaan yang ada di kolom chat. Bu Kalau yang Istri raise aja hand yang nih pilih Bu iya. Narmi, Iya. kemudian kalau di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan. Mau yang mana, Mbak? Kira-kira. Bu Istri aja yang milih deh, saya manut. Oke. Heeh. Tapi kasihan ini Bu Sunarmi dari tadi sudah raise hand. Boleh ya? Bu Sunarmi boleh open mic? Halo Bu Sunarmi. Oke, tidak ada. Oke deh Mbak, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau kata ini dari Bu Rahmawati ya. Oh ya, benar Bapak Ibu, kita akan selesai sebentar lagi ya, Lagi. sekitar sesi Mbak Adesti itu sekitar 3 menit lagi ya Mbak ya. Oh, Lagi baiklah. 10 menit. Tapi nanti tenang, kalau misalnya masih banyak pertanyaan, boleh ada webinar lagi Mbak. Boleh banget. Nah ini pertanyaannya ya, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan low, middle, and high thinking siswa sudah betul? Sudah dijawab tadi Bu Istri. Oh, oke. Heeh. Satu lagi yang mana ya? Wait. Bu Nurel ya nih ya. Bu Nah, Nurel. ini dari ya, silakan. Izin bertanya, di dalam prosesnya berdiferensiasi, apakah fokus pada perbedaan tiap siswa atau kemudian cara memberikan materi yang Nah, seimbang? Saya kembali tanya ke Bu Nurul. Kalau Ibu membuat modul ajar berbeda tiap siswa ya Bu ya? Gimana Bu rasanya? Bingung kan Bu? Sulit kan ya? Nah, itulah kenapa tadi saya sarankan selalu memakai klaster. Klaster apa yang memudahkan Ibu, kategori judulnya apa yang memudahkan Ibu untuk mendesain modul. Kalau tiap siswa pasti beda, Bu. Pasti beda. Dan beda tuh nggak cuma satu orang versus satu orang. Tapi tiap jam juga beda. Pagi mood anak bisa main bagus banget kalau dia bagus banget. Siang, aduh, ternyata apa barang yang dia beli di Shopee belum deliver, kalau butuh banget nih, butuh pamer itu juga udah bad mood di siang hari juga bisa. Jadi untuk ukuran jam aja itu ya, differentiated itu itu learning itu juga bisa berbeda-beda, itu jam gitu, itu waktu. Jadi bukan satu orang versus satu gitu. Mood juga beda banget. Itu dan kita sebagai manusia juga kan ditentukan oleh nggak cuma di kondisi di kelas. Jadi pada saat Bapak Ibu merasa, aduh anak saya nggak mood nih di kelas ya, mungkin penyebabnya ya bukan karena hanya di kelas aja gitu. Anak juga punya fungsi sosial yang lain. Bapak Ibu juga punya fungsi sosial yang lain. Sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua, sebagai tante, om, keponakan, itu menjadi klaster diferensiasi juga gitu. Oh mungkin kebanyakan nih anak-anak saya nih anak-anak tengah nih, mungkin anak-anak nomor 2 gitu ya, mungkin punya karakteristik sendiri, misalnya males atau bukan nggak boleh gitu ya, kurang memperhatikan karena merasa di rumah udah ada kakak gitu. Siapa tahu kan begitu ya Bu ya, itu bisa menjadi data yang ditangkap sebenarnya begitu. Jadi kita membuat materi atau modul aja berdiferensiasi, Bapak Ibu guru menangkap klaster-klaster keberagaman siswanya gitu ya. Jadi jangan sampai memberatkan Bapak Ibu juga. Mari kita berusaha untuk memfasilitasi keberagaman. Saya udah nggak pakai kata learning style lagi, nanti miskonsepsi. Keberagaman di kelas berdiferensiasi sama dengan keberagaman Bapak Ibu, itu differentiated learning. Jadi learning style tadi yang Bapak Ibu bilang itu visual, audio, kinestetik adalah salah satu klaster. Banyak klaster lain. Mari kita tangkap klaster lain, jadikan itu sebagai salah satu acuan mengembangkan modul ajar. Saya selalu bilang salah satu, bukan satu-satunya. Gitu.
Begitu. Iya. Oke, makasih banyak Bu Um, Adisti. Pas banget sama-sama. ya ini materinya dan juga waktunya sudah habis ya. Iya. Bu Namun Isri, saya saya mau ada refleksi, boleh Bu? Dikit boleh lagi. boleh boleh Ya. silakan. Jadi refleksinya Bapak Ibu ya, ada dua aja. Ya. Pengguna modul ajar, sorry, penerima manfaat, bukan pengguna ya. Penerima manfaat modul ajar adalah anak-anak kita atau siswa. Jadi sesuaikan dengan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu terpentok dengan kebijakan daerah, mari kita cari jalan tengah atau irisannya. Gitu. Karena prinsip saya pasti ada kok irisan untuk menjembatani keberagaman siswa dengan apa yang diwajibkan oleh pemerintah daerah atau kebijakan. Begitu. Kita cari jalan tengah. Lalu selaraskan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Apa aktivitasnya harus sesuai dengan tujuannya, dan asesmennya sesuai dengan tujuannya. Jadi Bapak Ibu jangan berlomba-lomba banyak-banyakan kegiatan. Itu banyak Bu yang begitu. Kegiatannya banyak sekali di langkah-langkah pembelajaran. Mari kita lihat lagi, apakah misalnya ada puluhan atau ratusan langkah itu sudah menjawab apa ya tujuan pembelajaran kita ya. Kalau sudah, ngapain diulang lagi gitu loh Bapak Ibu ya. Buatlah itu simple, sederhana, mudah dipahami. But again, sederhananya saya beda dengan sederhana Bapak Ibu, simpelnya Bapak Ibu beda dengan simpelnya saya. Jadi mari kita lihat apakah modul ajar Bapak Ibu membuat pembelajaran buat anak-anak kita itu bermakna dan menyenangkan. Kalau tidak, ya ganti. Buku adalah salah satu acuan, bukan satu-satunya. Jadi mari kita pilih-pilih yang mana yang cocok. Gitu. Oke, sudah Ibu Nisra, terima kasih banyak. Itu aja kok. Oke, ya refleksinya bagus sekali ya. Jadi mengingatkan kita tentang apa yang harus kita buat ketika membuat apa yang harus kita pertimbangkan ketika membuat modul ajar. Mbak Desti mungkin satu hal lagi ya dari beberapa peserta di sini. Bisakah sharing modul ajar berdiferensiasi versi Bu Adesti? Nah, Bapak dan Ibu, kita kan punya WhatsApp group untuk FGD Kurikulum Merdeka ya. Barangkali nanti bisa difasilitasi oleh kelas kreatif. Bapak dan Ibu mungkin bisa sharing ya contoh-contoh dari modul ajar Bapak dan Ibu di WhatsApp group sehingga bisa menginspirasi eh, apa pendidik-pendidik lain yang ada di WhatsApp group ya. Terima kasih Mbak Desti sekali lagi atas paparannya ya. Di sini banyak sekali testimoni dari para peserta bahwa apa namanya inspiring, enlightening Oh, dan thank juga you. apa Thank memberikan you. insight baru mengenai apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun modul ajar. Oke, terakhir nih sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu apa namanya memungkinkan untuk membuka video akan sangat diapresiasi karena ini akan kita highlight semuanya ya. Kemudian kita dokumentasikan dalam kegiatan kelas kreatif Indonesia. Oke, bagi yang belum rapih boleh touch up dulu beberapa detik. Kemudian, oke, di sini ada kurang lebih ada 150 peserta. Boleh, Pak Dadan? Oke, 1, 2, 3. Oke, ini untuk slide pertama. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Sip, oke. Sudah, ternyata cuma ada 2 slide ya, Sudah. Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mbak Desti, Terima saya kasih. tadi apa namanya membuat puisi pendek tentang modul ajar. Mantap. Tapi nggak Dalam tahu studio ada puisi luar biasa. ini nih modul ajar ya. Mudah-mudahan apa namanya nyambung dengan apa yang sudah kita bahas barusan ya. Modul ajar, panduan di tangan, memadu langkah, mengarungi samudra ilmu tanpa ragu. Peta yang dirancang, menuntun siswa menuju gerbang ilmu yang terang. Jalan terbentang, terang dan bersinar. Kunci untuk melangkah, menjelajahi dunia, membuka cakrawala, membuka batas, bersinergi antara guru dan siswa, membangun masa depan penuh optimisme, mendidik generasi penuh prestasi. Itu sih. Mantap Ibu. Plok, 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 plok.
Nah, kalau itu serius Luar ya. biasa. Oke, sekarang kita tutup dengan pantun Bapak dan Ibu ya. Kalau lagu itu dari Cikini ke Gondangdia, kalau saya dari Jakarta ke Raja Ampat, dari Bandung ke Surabaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pendidik hebat. Sampai jumpa lagi di FGD Kurikulum Merdeka berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adesti. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat Terima kasih, malam. selamat Terima kasih Mbak malam. Adesti. Terima kasih Mbak Dada, Terima kasih terima kasih banyak. semua. Menarik Terima kasih Ibu sekali. Istri. Ya, Bu Isri, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Iya. Luar biasa. Iya. Izin live. Ya, Oke, terima kasih. Selamat Izin malam live ya. semuanya. Iya, Selamat mari. malam. Selamat Makasih malam. Mbak Desti. Terima Selamat malam. kasih Ibu.